Pada video sebelumnya, kita telah berhasil menambahkan fasilitas untuk menampilkan data-data dalam Trust. Di sini kita bisa mengembalikan data atau menghapusnya secara permanen. Tetapi saat menghapus data secara permanen, file-file yang berhubungan belum dihapus dari server. Sama halnya ketika kita melakukan edit tulisan. Misalnya saat kita melakukan edit, gambarnya kita ganti dengan gambar lain. Maka gambar yang lama tersimpan di server. Jika kita biarkan seperti ini, maka akan ada banyak file-file yang tidak terpakai di server. Mari kita ke backend blog controller, dan di sini kita buat metode baru, misalnya remove image. Di sini kita tentukan satu parameter, yaitu image. Kita pastikan variable image tidak kosong. Kemudian kita buat pull path dari file gambar. Kita pastikan filenya ada. Jika ada, kita hapus filenya dengan menggunakan fungsi unlink. Kemudian karena setiap gambar kita juga membuatkan image thumbnail, jadi kita juga perlu hapus gambar thumbnailnya. Kita duplikasi saja variable image path, kemudian kita ganti menjadi thumbnail path. Untuk variable thumbnailnya sendiri, mari kita definisikan di atasnya. Kita sisipkan underscore thumb sebelum ekstensi file. Untuk ekstensi file, kita buat di atasnya. Kita pastikan file thumbnailnya ada. Jika ada, kita hapus thumbnail dengan menggunakan fungsi unlink. Oke, metode untuk hapus file sudah kita buat. Selanjutnya kita panggil metode ini di metode force destroy. Kita coba cari tulisan yang memiliki gambar beserta gambar thumbnail. Kita masukkan dalam Trust. Kita lihat dalam Trust. Dan sebelum kita hapus permanen, kita lihat dulu filenya di editor. Sekarang mari kita coba hapus. Muncul konfirmasi dan pilih OK. Data telah dihapus secara permanen. Kita lihat di editor. Oke, file gambar dan thumbnailnya berhasil dihapus. Selanjutnya, kita bisa terapkan metode remove image ini saat update data. Di sini kita tampung nilai image sebelum diupdate. Kemudian, setelah proses update, kita cocokkan. Jika image sebelumnya tidak sama dengan image setelah diupdate, artinya ada perubahan pada image. Jadi, file lama kita hapus saja. Sekarang mari kita coba ganti satu tulisan. Kita lihat di editor. Ini adalah filenya. Kita coba ganti gambarnya. Dan update. Kita lihat hasilnya. Oke, image dan thumbnail yang lama sudah dihapus. Sekarang mari kita perbaiki pagination saat menampilkan data dalam Trust. Agar paginationnya muncul, mari kita ke halaman blog index dan masukkan beberapa tulisan ke dalam Trust. Kembali ke Trust. Dan di sini sudah muncul paginasi halaman. Sekarang kita coba klik paginasinya, dan ternyata akan diarahkan ke halaman indeks.
Untuk menghindari hal seperti ini, kita buka backend index Blade PHP. Di sini kita panggil method appends sebelum pemanggilan method render. Dan di dalam method appends ini, kita panggil request query untuk mengambil query string yang ada dalam URL. Kembali ke Trust. Dan coba klik link dalam paginasi halaman. Oke, sekarang masih dalam satu halaman. Berikutnya, mari kita tambahkan beberapa link tambahan untuk memfilter tulisan berdasarkan status publikasinya, yaitu published atau telah diterbitkan, scheduled atau dijadwalkan, dan draft. Kemudian kita kembali ke method index di backend blog controller. Kita pindahkan definisi variable onlyTrust ke atas, yang artinya dalam keadaan awal tidak akan ditampilkan data dalam trust. Kemudian kita cek jika status bernilai published. Kita filter tulisan dengan memanggil scope published yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita cek jika status adalah scheduled. Kita filter tulisan dengan memanggil scope scheduled, dan ini akan kita buat nanti. Kemudian kita cek jika status adalah draft. Kita filter tulisan dengan memanggil scope draft, dan ini juga akan kita buat. Sekarang mari kita buat scope-nya di model post. Tulisan dikatakan sebagai terjadwal jika tanggal publikasinya lebih besar dari waktu sekarang. Tulisan dikatakan sebagai draft jika tanggal publikasinya nul. Sekarang mari kita coba klik masing-masing link. Oke, filternya berhasil. Selanjutnya, mari kita tambahkan jumlah post untuk masing-masing link. Kita kembali ke blog controller. Kita buat metode baru, misalnya status list. Di sini kita kembalikan array asosiatif, yaitu masing-masing untuk status link dipasangkan dengan jumlah masing-masing tulisan yang ada. Kemudian kita panggil metode tadi di method index. Kita simpan dalam variable status list misalnya. Kemudian kita lewatkan ke view. Sekarang mari kita ganti link di kanan atas dalam file index Blade PHP. Kita tampung masing-masing link di dalam variable array links. Kemudian kita gabungkan masing-masing link tadi yang dipisahkan dengan karakter pipa.
Selanjutnya, kita tandai link yang terpilih. Kita cocokkan status di URL dengan nilai key. Jika sama, kita tambahkan kelas selected status. Kemudian kita tambahkan kelas tadi di dalam link. Kemudian di dalam backend CSS, custom CSS, kita tambahkan rule baru. Refresh. Oke, sekarang link terpilih ditandai dengan font tebal. Terakhir, mari kita perbaiki redirect halaman saat merestore data. Kita kembali ke Truss, kita coba restore satu data, dia akan diarahkan ke halaman index. Padahal seharusnya tetap dalam satu halaman, yaitu Truss. Ini karena metode restore juga dipanggil saat kita berada di halaman index, yaitu ketika kita klik undo sesaat setelah data dihapus. Jadi mari kita kembali ke blog controller, loncat ke metode restore, dan ini kita ganti menjadi redirect back. Sekarang kita coba. Oke, sekarang redirect masih dalam halaman yang sama.